Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo pun ikut menanggapi pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang menyebut gaya debat Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka meniru Jokowi di momen pemilu 2019. Secara singkat, Ganjar bilang ini adalah hal yang wajar karena Gibran adalah anak dari Joko Widodo. Ya namanya juga anaknya. Gibran menyatakan penampilannya di debat Cawapres jadi pembuktian dan menjawab keraguan publik soal kemampuannya. Mungkin kemarin teman-teman juga sudah lihat debat ya. Saya rasa itu sudah cukup untuk menjawab keraguan. Ini bukan pembuktian saya, tapi pembuktian seluruh anak muda. Melihat ada bulian, nyinyiran, fitnah di sosmed, tidak perlu kita tanggapi, kita balas saja dengan pembuktian-pembuktian. Usai debat Cawapres, Sekjen PDI Perjuangan sekaligus Sekretaris Tim Pemenangan Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto, menyebut gaya debat Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, meniru gaya debat Presiden Joko Widodo di momen pemilu 2019. Tapi ini kan suatu pengulangan dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi pada tahun 2014 ke Pak Prabowo dan Pak Hatta. Sehingga ini adalah suatu question trap yang kemudian seharusnya tidak perlu dilakukan. Dalam debat Cawapres, Gibran bertanya soal State of the Global Islamic Economy, SGIE, atau posisi ekonomi syariah Indonesia secara global ke Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar. Hal yang sama juga pernah dilakukan Joko Widodo dalam debat Pilpres 2019, yaitu bertanya soal TPID atau Tim Pengendali Inflasi Daerah tanpa menjabarkan lebih dulu kepanjangannya. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ulas saudara gaya debat Gibran Rakabuming Raka, Cawapres nomor urut 2 yang disebut mirip dengan sang ayah pada Pilpres 2019 lalu. Sudah bergabung di Kompas Malam saudara, Direktur Eksekutif Parameter Politik, Mas Adi Prajitno. Selamat malam, salam sehat Mas Adi. Selamat malam, ya Ser. Jadi Mas Adi yang juga ikut menonton debat Cawapres ini juga melihat hal yang sama, gaya debat dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka ini mirip dengan sang ayah pada Pilpres 2019 lalu. Kalau saya bukan hanya menyebut mirip, tapi bisa dipastikan 100% sama dengan Jokowi. 100% sama ya, oke. 100% sama, parameternya saya kira banyak ya. Pertama, yaitu menciptakan ekspektasi rendah terhadap Gibran. Dulu memang 2014, 2019 bahkan, Jokowi itu kan ekspektasi dalam debat kandidatnya, relatif kan tidak terlampau menjulang karena dinilai retorika, gaya bahasa, itu kan kalah jauh dari Prabowo Subianto yang bahasanya menggunakan bahasa yang cukup berapi-api dan tegas. Termasuk dengan Gibran yang sejak awal sebelum debat Cawapres itu dimulai dipersepsikan sebagai sosok yang menghindari debat, takut debat, kemudian takut berdialog dengan mahasiswa secara langsung, tidak menghadiri undangan-undangan diskusi secara umum. Dan pembuktiannya adalah di debat. Bahkan di debat itu Gibran sangat luar biasa, pilihan-pilihan katanya sesuai dengan topik, menggunakan istilah-istilah yang bahkan mempersulit dua kandidat lainnya. Persis seperti halnya Pak Jokowi ya, menggunakan istilah yang juga sempat tidak dipahami oleh Pak Prabowo saat itu. 2014 misalnya Jokowi menyebut TPID, yang Pak Prabowo pun menyebut ya nggak tahu. 2019 misalnya ada istilah unicorn, ada tol laut gitu ya, dua istilah yang juga agak susah untuk dipahami oleh Prabowo. Itu yang menurut saya indikator pertama untuk melihat betapa ada kemiripan dalam menurunkan standar ekspektasi publik yang rendah awal sebelum debat dan kemudian dibalikkan pasca debat di mana Pak Jokowi ataupun Gibran tadi malam gitu ya itu debatnya cukup luar biasa. Yang kedua apa Mas Adi? Yang kedua bagi saya sangat sederhana, yaitu Gibran ini seringkali mengulang kata kunci yang selalu menjadi titik berat dalam perdebatan-perdebatan yang itu adalah satu positioning program prioritas dan unggulan. Misalnya Gibran itu selalu mengulang bahwa program ekonomi sebagai upaya untuk menuju Indonesia Emas 2045. Itu kata-kata yang sering diulang. Artinya apa? Pertumbuhan ekonomi, investasi dan pembangunan adalah kunci untuk
memenuhi ekspektasi bonus demografi untuk beberapa tahun ke depan. Jokowi juga melakukan itu di 2014 dan 2019. Berarti Tentu ini dianggap oleh tim Gibran Rakabuming Raka ini adalah suatu success story yang bisa diadopsi begitu ya. Seperti kata Anda 100% sehingga bisa menunjukkan bahwa Gibran itu sebenarnya bisa berdebat. betul Mas, betul. Nah, yang ketiga parameter bahwa kita sama dengan Pak Jokowi adalah ketika memperkenalkan program-program populis, Mm-mm. bukan hanya melanjutkan semua hal yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi ya tentang kartu-kartu itu, tentang IKN. Tapi misalnya Gibran dengan Prabowo Subianto memperkenalkan apa yang disebut dengan makan gratis, susu gratis. Mm-mm. Itu kan program populis yang menyentuh persoalan substansial yang dihadapi masyarakat secara langsung dengan anggaran yang cukup fantastis. 400 triliun untuk 82, sekian juta penduduk Indonesia mendapatkan sesuatu yang gratis itu adalah program yang cukup menggiurkan. Ada angin surga kepada mayoritas di Indonesia untuk mendapatkan hal-hal yang sifatnya gratis. Mm-mm. Tapi yang terakhir yang keempat Mas, indikasinya adalah bahwa memang strategi komunikasi politik yang disampaikan oleh Gibran gitu ya, itu adalah strategi komunikasi yang tentu ada turun langsung ke masyarakat dalam arti istilah-istilah yang digunakan itu adalah cukup sederhana dan cukup membumi. 4 parameter yang saya lihat sebagai ukuran di mana Gibran itu ya sama persis sebenarnya dengan Jokowi Pilpres Mm-mm. 2014 dan 2019. Saya mengatakan di berbagai kesempatan ini Gibran adalah Jokowi versi milenial. Jokowi Ini versi milenial. Oke. Nah, menurut Anda sendiri nanti apakah ini juga turut akan mendongkrak elektabilitas dari capres dan juga cawapres nomor urut 2 ini? Karena itu tadi Jokowi versi milenial begitu. ya kalau kita mau menghitung rata-rata secara umum tanpa debat kandidat sekalipun Mm-mm. sebenarnya elektabilitas pasangan Prabowo dan Gibran ini kan naik secara signifikan karena ada migrasi yang cukup luar biasa terutama dari pemilih Jokowi ya yang di 2019 yang lalu Mm-mm. terafiliasi ke beberapa orang ya secara perlahan memang migrasi dan pindah mendukung Prabowo dan Gibran karena publik tahu bahwa Gibran ini adalah anaknya Jokowi. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa salah satu variabel kunci di Pilpres 2024 adalah faktor Gibran, ya itu tidak terlepas dari faedah elektoral, efek Mm-mm. dari Jokowi yang migrasi dan pindah untuk mendukung Prabowo Subianto, Mas ya. Nah, Oke. yang kedua bagi saya dalam debat kandidat, kalau mau jujur sebenarnya jumlah persentase dukungan publiknya tidak terlampau signifikan. Kalau kita mengacu pada hasil pemilu sebelumnya 2019 misalnya, hanya sekitar 5-6% masyarakat yang masih mungkin mengubah iman politik mereka Setelah setelah menonton debat begitu ya. jadi persentasenya memang nggak terlampau signifikan misalnya di atas 10%. Oke. 5 atau 6% penting Mas, tapi Mhm. kan sesuai dengan keriuhan dan huru hara yang terjadi di Mhm. hari-hari ini di Oke, mana jadi menurut Mas Adi nanti ke depannya ini gaya debat ala Jokowi begitu nanti akan kembali diadop oleh Gibran bahkan oleh Prabowo begitu capresnya dalam debat-debat selanjutnya? persis Mas, saya kira hakul yakin akan Oke. mengulang strategi debat yang pernah dilakukan oleh Jokowi dalam 2 debat capres 2 kali itu. Kenapa begitu? Karena ada success story. Yang kedua, Baik. pasti itu menggunakan data-data faktual terukur. Karena apapun, ya Gibran ini adalah orang dalam, anaknya presiden yang saat ini tentu supply data dan informasinya pasti valid dan akurat. Inilah Oke. yang saya kira menjadi PR bagi penantang untuk Mhm. mencari celah kira-kira apa yang mesti menjadi peluru, ya menjadi Mhm. kritik pada kubunya Pak Prabowo dan Gibran karena kalau tidak dibarengi dengan kritik-kritik yang Baik. akurat, tentu panggung politiknya hanya akan dikuasai oleh nomor 2. Baik, kita nantikan bersama seperti apa debat-debat selanjutnya. Apalagi tadi kata Anda suplai data dan informasinya akurat begitu. Terima kasih Direktur Eksekutif Parameter Politik Mas Adi Prayitno telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam Terima sehat kasih Mas Mas. Adi.